23 anjing berlari, 45 kucing berdiri. Salam hangat untuk Dewan Juri dari kami sang pejuang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta panitia lomba karya tulis ilmiah Pekan Karya Teknologi Hasil Ternak 2020. Di masa pandemi COVID-19, tentu kita membutuhkan makanan dan minuman yang kaya akan kandungan vitamin dan antioksidan. Tentunya hal ini merupakan pembantu dalam menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Maka dari itu, kami dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Saya atas nama Mas Lunasya dan saya atas nama Muhammad Sarman Sarul, Dan saya atas nama Pepi Ardiansyah, dengan bangga kami mempersembahkan karya kami yang berjudul Sulika. Susu kulit buah semangka pencegah COVID-19. adapun yang melatar belakangi penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu susu sapi segar merupakan bahan makanan yang baik untuk tubuh manusia dan juga untuk bakteri, di mana nilai gizi yang tinggi juga menyebabkan air susu mudah rusak karena merupakan media yang disukai oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat air susu sangat tidak layak untuk dikonsumsi apalagi tidak ditangani secara baik. Maka dari itu perlu dilakukan metode pasteurisasi produk olahan susu dengan cara memodifikasi proses penambahan maupun pengurangan komposisi zat-zat nutrisi. Penambahan flavor dan aroma telah banyak dilakukan. Hasil modifikasi tersebut umumnya lebih disukai konsumen dibanding dengan susu segar. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat produksi semangka di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 523.333 ton. Produksi semangka di Sulawesi Selatan sendiri pada tahun 2019 sebanyak 19.232 ton. Masyarakat umumnya hanya mengonsumsi buahnya saja, sedangkan kulitnya pasti dibuang yang akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pada kulit buah semangka terdapat citrulline yang lebih banyak daripada daging buahnya. Kandungan citrulline pada kulit buah semangka sekitar 24,7 mg. Citrulline dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hipertensi, memperlambat pembuluh darah, dan mengeluarkan amino dari hati. Kulit buah semangka mengandung gula sebanyak 3,2 gram dan kaya akan vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, besi, magnesium, fosfat, kalium, zinc, dan likopin yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Adapun rumusan masalah dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu yang dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami atau belum mengolah susu pasteurisasi dari limbah kulit semangka, sehingga pada penulisan dapat ditulis perumusan masalahnya, yaitu bagaimana upaya dalam meningkatkan minat konsumen terhadap susu yang dipadukan dengan kulit semangka yang dapat diolah menjadi susu kulit semangka sebagai minuman sehat pencegah COVID-19. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pembuatan susu pasteurisasi dengan pemanfaatan sari buah kulit semangka sebagai pencegah COVID-19. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa susu dapat diolah menjadi minuman sehat yang kaya akan antioksidan dengan penambahan kulit semangka sebagai minuman sehat yang kaya akan citrulline yang bermanfaat untuk membantu sistem kekebalan tubuh dalam melewati infeksi dan melawan infeksi dan bertambahnya permintaan produk peternakan, utamanya hasil susu, dan merupakan peluang bisnis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun tinjauan pustaka kami yaitu yang pertama adalah susu murni.
Susu murni merupakan susu yang diperoleh dari hasil pemerahan, yang kandungan alaminya tanpa ditambah ataupun dikurangi, atau dengan kata lain tanpa dilakukan perlakuan apapun. Susu memiliki sifat yang mudah terkontaminasi oleh bakteri. Hal ini dikarenakan karena kandungan yang terdapat dalam susu dapat dijadikan oleh mikroba sebagai medium pertumbuhan. Menurut Adnan tahun 1984, kandungan susu memiliki nilai gizi yang sangat baik, yaitu protein sekitar 3,5%, lemak 3,9%, dan laktosa 4,9%. Maka dari itu, perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk mempertahankan kualitas dan mutu susu agar dapat dikonsumsi dengan baik oleh konsumen. Bahasan selanjutnya adalah metode penulisan, yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah jenis penulisan. Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif. Sumber data diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan bahan dari internet. Yang kedua adalah objek penulisan. Dalam karya tulis ilmiah ini sebagai bentuk pengembangan inovasi baru terhadap susu yang dikolaborasi dengan kulit buah semangka yang kaya akan antioksidan. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Dimulai dari mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan persoalan yang diangkat, yakni permasalahan terhadap minat masyarakat dalam mengonsumsi minuman sehat yang semakin hari lebih cenderung memilih mengonsumsi minuman yang instan. Limbah kulit semangka yang tidak termanfaatkan, maka setelah pengumpulan data dilakukan pengkajian dengan memilah data yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas. Yang terakhir adalah prosedur penulisan. Sumber data yang telah dirampungkan, kemudian melakukan analisis data yang dihasilkan, dan data yang dihasilkan akan menjadi penunjang dalam pembahasan yang akan diramu secara deskriptif. Adapun yang menjadi pembahasan pada karya tulis ilmiah kami yaitu susu merupakan salah satu produk peternakan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh karena kandungan gizinya susu yang sangat lengkap, yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Berbagai olahan susu yang telah dibuat seperti keju, es krim, susu sari buah, dan lain sebagainya. Susu sari buah kulit semangka masih kurang diproduksi dan diminati masyarakat saat ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kandungan nilai gizi yang ada pada kulit semangka. Kulit semangka mengandung zat citrulline dan jumlah yang tinggi. Kulit semangka mengandung zat citrulline sebesar 60% dibandingkan dengan daging buah semangka. Zat citrulline ini merupakan antioksidan yang melindungi manusia dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, asam amino yang penting untuk jantung, sistem peredaran darah, dan kekebalan dan mereaksi pembuluh darah sebagai penyakit. Khasiat yang dimiliki kulit semangka dan susu pasteurisasi sehingga banyak diaplikasikan ke dalam bahan baku pangan. Beberapa teknik pengolahannya baik secara industri maupun secara rumah tangga, seperti selai kulit semangka, sirup kulit semangka, dalam memperoleh kandungan antioksidan yang maksimal. Terlebih dahulu dilakukan pengolahan awal seperti pembuatan sari buah kulit semangka. Adapun pengolahan sari buah kulit semangka, tahap rincian pembuatan sulika atau susu kulit buah semangka yaitu pertama, membuat sari buah kulit semangka, kemudian tahap kedua yaitu pasteurisasi dibuat dari susu rekonstitusi 10%. Sari buah kulit semangka diukur sebanyak 10%, selanjutnya campuran larutan tersebut ditambahkan gula sebanyak 4%. Kemudian dipasteurisasikan dengan metode LT dengan 65 derajat Celcius selama 30 menit.
Setelah dipasteurisasi, didinginkan, lalu diuji komposisi kimianya. Formulasi bahan susu pasteurisasi dengan penambahan kulit semangka. Stop dulu, Dek. Pada produk yang dihasilkan kemungkinan kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan susu pasteurisasi saja tanpa penambahan sari buah kulit semangka. Selain itu, akan berdampak pada kualitas organoleptik seperti cita rasa, aroma, dan warna. Pembuatan sari buah kulit semangka akan menghasilkan produk minuman sehat bagi konsumen. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, maka yang menjadi kesimpulan kami adalah bahwa proses pasteurisasi susu dengan menggunakan metode low temperature long time atau LTLT dengan menggunakan suhu 65 derajat Celcius dengan lama pemanasan 35 menit ini baik untuk diaplikasikan apabila dilakukan pada proses pembuatan produk sulika susu kulit dengan menggunakan kulit semangka. Mungkin itu saja dari tim kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.